Halo teman-teman, berjumpa lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini juga cukup sering digunakan kalau kalian sedang belajar kombinatorika ataupun belajar teori peluang. Seperti apa? Nanti kita langsung cek saja. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan penjumlahan ya, seperti yang tertera di layar. Nah, pertanyaannya yang timbul adalah, adakah permasalahan yang kurang cocok jika diselesaikan dengan aturan penjumlahan? Nah, sebagai pengantar, kita coba cek contoh permasalahannya ini. Di Asep memiliki baju berwarna merah, kuning, dan hijau, lalu dia juga memiliki celana berwarna biru dan hitam. Nah, pertanyaannya adalah, berapa cara Asep memilih pakaiannya untuk pergi ke luar rumah? Nah, kalau dengan aturan penjumlahan, kita tinggal jumlahkan saja banyaknya baju, ada 3, gitu ya. Kita jumlahkan dengan banyaknya celana, ada 2. Sehingga kita peroleh ada 5, gitu ya. Kalau dengan aturan penjumlahan, kita kerjakannya seperti ini. Pertanyaannya, mungkin nggak Asep hanya menggunakan baju saja atau celana saja? Kalau di aturan penjumlahan kan harus salah satu ya. Kalau kalian masih ingat analoginya yang sandal dan sepatu itu, kalau dia menggunakan sandal, dia tidak menggunakan sepatu. Kalau di sini, apakah mungkin kalau dia hanya keluar menggunakan baju saja atau celana saja? Jelas tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Salah satu caranya kita bisa gunakan tabel. Jadi di sini ada tabel yang menyatakan atau berisi baju, celana, dan susunannya seperti apa. Jadi seperti ini, apabila dia memilih baju merah, nah dia bisa menggunakan celana biru atau menggunakan celana hitam, gitu ya. Untuk baju kuning juga sama, saat dia memilih baju kuning, dia bisa memilih menggunakan celana biru atau menggunakan celana hitam. Hal yang sama juga berlaku jika dia memilih baju yang berwarna hijau. Kalau kita hitung gitu ya, ini berarti ada 6 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah merah biru, dan seterusnya sampai akhirnya dia kemungkinan terakhir adalah baju hijau, celana hitam. Nah, kalau kita cermati, 6 ini kita bisa tuliskan sebagai bentuk perkalian dua bilangan ya, 3 dikali 2. Adakah yang unik, teman-teman? Ya, betul. Di 3 ini merupakan banyaknya baju. Sedangkan 2 ini, dia merupakan banyaknya celana. Nah, dari sini ya, ini bajunya ada 3, merah, kuning, hijau. Celananya ada 2, biru dan hitam. Nah, ini ternyata kita bisa bentuk sebagai perkalian dua buah bilangan untuk melihat banyaknya susunan. Nah, ini adalah contoh sederhana dari apa yang kita sebut aturan perkalian. Secara matematis, aturan perkalian itu bunyinya seperti ini. Apabila ada M kemungkinan untuk kejadian A, dan ada N kemungkinan untuk kejadian B, maka ada M kali N kemungkinan untuk terjadinya kejadian A dan kejadian B. Jadi kalau di penjumlahan kan hanya terjadi salah satu ya. Kalau yang di aturan perkalian ini, mereka bisa terjadi bersamaan. Nah, aturan perkalian itu juga bisa diperluas, sama seperti aturan penjumlahan. Misalkan ada N1 banyaknya kemungkinan untuk kejadian A1, dan seterusnya sampai ini ya, banyaknya ada NK, banyaknya kemungkinan untuk kejadian AK. Nah, banyaknya kemungkinan untuk terjadinya kejadian A1, A2, dan seterusnya sampai AK itu adalah, ini kita tinggal kalikan saja, N1 kali N2 kali N3, dan seterusnya sampai dikali NK. Nah, perbedaannya adalah
dengan aturan penjumlahan tadi, kalau aturan penjumlahan di sini menggunakan atau ya penghubungnya. Kalau di aturan perkalian kita menggunakan dan. Jadi kejadian A1 dan kejadian A2 itu bisa berlangsung bersamaan. Gitu. Mungkin kita langsung lihat contoh soalnya saja supaya kita bisa lebih mantap dalam memahaminya. Oke teman-teman, di sini ada 3 soal gitu ya. Nah, kalian bisa mencoba dulu secara mandiri soal-soal ini sebelum nanti akan kita cek bersama-sama pembahasannya gimana. Jadi kalian bisa pause dulu videonya, kalian kerjakan soalnya, dan ketika sudah selesai, kita sama-sama lihat solusinya bagaimana. Oke, selamat mengerjakan. Oke, setelah selesai mengerjakan, kita langsung cek bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama, ada berapa banyaknya cara memilih seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak dari 6 pria, 8 wanita, dan 7 anak. Dengan aturan perkalian, kita bisa mudah ya melihatnya. Kita tinggal mengalihkan saja apa yang diketahui. Berarti di sini ada 6 pria, kita kalikan dengan 8 wanita, lalu kita kalikan dengan 7. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah 336 pasangan. Bukan pasangan ya, maksudnya ada pria, wanita, dan anak. Ada 336 kemungkinan. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa gunakan diagram pohonnya. Jadi seperti ini ya, misalkan di sini ada prianya ada 6, kita beri nama P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P6. Nah, P1 ini dia bisa berpasangan dengan W1, wanita 1, atau berpasangan dengan wanita 2, atau wanita 3, dan seterusnya sampai wanita 8. Nah, wanita 1 nanti juga bisa berpasangan dengan A1 atau anak 1, A2, dan seterusnya sampai A7. Nah, kalau kalian gambar diagram pohonnya tentu banyak sekali ya. Jadi semakin terlihat kalau aturan perkalian ini bisa membuat kita mengerjakannya lebih mudah. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi sebuah gedung memiliki 5 pintu. Nah, seseorang akan masuk ke gedung tersebut dan kemudian keluar melalui pintu yang berbeda. Berapa banyaknya rute yang dapat ia tempuh untuk masuk dan keluar dari gedung tersebut? Mungkin sekilas adalah kalian menjawab jawabannya adalah 25. Kenapa? Karena ada 5 pintu untuk masuk dan ada 5 pintu untuk keluar. Nah, ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada keterangan bahwa keluarnya harus menggunakan pintu yang berbeda. Nah, jadi, untuk mengerjakannya, kita coba daftar dulu saja, teman-teman. Jadi, kita daftar dulu, dia masuk menggunakan pintu apa dan keluar menggunakan pintu apa. Jadi, misalkan ada 5 pintu ya. Kita misalkan namanya adalah pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, dan pintu E. Oke, misal dia masuk menggunakan pintu A. Masuknya menggunakan pintu A. Keluarnya, dia bisa menggunakan pintu B, pintu C, pintu D, dan pintu E. Gitu ya. Serupa dengan cara yang sebelumnya, kalau dia masuk dari pintu B, keluarnya dia bisa dari pintu A, pintu C, pintu D, dan pintu E. Nanti kalian bisa coba sendiri ya, bagaimana saat dia masuknya dengan pintu C, dan bagaimana nanti kalau dia masuk dengan pintu D, atau mungkin dia nanti masuk dengan pintu E. Nah, itu kalian bisa data sendiri. Nah, nanti kalau dia masuk dari pintu C, dari pintu D, dan dari pintu E, ada 4 pintu lain yang bisa dia gunakan untuk keluar. Begitu ya. Jadi, kalau kita tuliskan,
kejadian 1 itu adalah dia masuk. Nah, di sini ada berapa pintu? Ada 5 pintu ya. Nah, kejadian 2-nya, dia keluar. Seperti di yang ini ya. Tadi sudah kita sama-sama temukan juga, kalau keluar, dia ada 4 pintu lain yang dia bisa gunakan. Sehingga kita kalikan saja, kita peroleh hasilnya adalah 20. Jadi ada 20 rute yang bisa dia gunakan untuk keluar dan masuk. Nah, nanti kalian bisa cocokkan dengan list atau yang daftar sudah kalian buat ini. Oke, begitu untuk soal nomor 2. Dan sekarang soal nomor 3. Ini soal yang cukup seru untuk kita selesaikan. Jadi sebuah bilangan 2 digit dikatakan ajib, gitu ya, apabila digit pertamanya merupakan bilangan prima dan digit keduanya merupakan bilangan genap. Tentukan banyaknya bilangan 2 digit yang ajib. Ini untuk membantu, kita tulis dulu kejadiannya. Kejadian yang pertama adalah digit pertamanya prima. Digit pertama ini maknanya sama dengan puluhan ya teman-teman. Kalau kalian cek di bilangan 2 digit, jadi yang depan itu puluhan. Nah, lalu kejadian 2-nya, itu digit keduanya genap. Maksudnya digit kedua ini satuan teman-teman. Di satuannya genap. Nah, dari kejadian 1 dulu. Dari kejadian 1, bilangan prima. Bilangan prima itu kalau yang 1 digit berapa saja teman-teman? Ya, betul. Di 2, 3, 5, dan 7 ya. 9 bukan bilangan prima. Berarti di sini ada 4 kemungkinan untuk bilangan digit pertamanya prima. Nah, lalu kita lihat kejadian yang kedua. Jadi digit keduanya atau satuannya itu genap. Nah, kalau genap berarti kan selalu diakhiri dengan ini ya, 0, 2, 4, 6, 8. Di sini ada 5 kemungkinan. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan saja sehingga nanti kita peroleh ada 20. Ada 20 bilangan ajib. Seperti itu. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa hitung. Jadi kalian hitung dari 10 sampai 99 ya, 2 digit. Nah, itu yang ajib kalian pilih dulu. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan ini. Oke, begitu teman-teman terkait aturan perkalian. Kalau kalian ada kesulitan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau kalian bisa hubungi Instagram yang tertera di layar kali ini. Kalian juga bisa memberikan saran ataupun bisa request soal ataupun materi-materi yang lain. Oke, semoga video ini membantu dan semangat belajar teman-teman.